Sehari sebelumnya udah diumumkan bahwa itu akan live bersama dia. Bukan nggak sengaja, sengaja. Karena diiklanin dulu di Instagramnya Oki Pratama bahwa dia akan live jualan itu. Kalau saya sama Isa Zega memang waktu itu saya lagi teleponan sama Isa Zega. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Dikabarkan saat ini Fitri Sauteru merasa kesal dan kepanasan melihat Dr. Oki Pratama menghubungi Nikita Mirzani melalui video call di live sessionnya. Menurut Fitri Sauteru, tindakan yang dilakukan oleh Dr. Oki Pratama ini adalah tindakan yang tidak baik, bahkan tidak dianjurkan karena akan membawa Nikita Mirzani ke dalam masalah besar. Apakah Fitri Sauteru amnesia dengan perbuatan yang serupa pernah ia lakukan ketika Fitri Sauteru menghubungi Isa Zega melalui video call di live sessionnya? Apakah ini pertanda bahwa Fitri Sauteru sangat kesal dengan Dr. Oki Pratama karena belum bisa menguasai Dr. Oki Pratama baik dari segi bisnis ataupun dari segi pemarkusan? Waduh, meledak gak tuh? Wadidaw. Bacain ya. Bapak Agus menyebutkan bahwa tidak ada larangan bagi warga binaan menggunakan fasilitas tersebut untuk berjualan, asalkan bukan menjual barang-barang yang terlarang. Di ultinya sama menteri. Aku nggak usah ribut, gerak. Slow, hidup mah slow aja gitu. Kumaha Bapak Menteri badai dihujat oge, Bapak Mewani. Ya, perkara Dokter Oki lagi nge-live Niki masuk aja menira riweuh. Kalau menterinya bisa bilang, dia pasti bilang gini, tong rariweuh tong garoreng hate. Cina. Nuhun Bapak, menikah sep. Petugas lapas itu sudah mengkonfirmasi bahwa setiap tahanan itu boleh menggunakan video call, ya, boleh pakai video call. Intinya, tentang judul kita itu tidak bisa jauh-jauh dari NM. Karena kalau jauh-jauh dari NM akan dipantau dia sedang video call dengan siapa. Sebenarnya tante judul kita itu pengen dia yang video call sama NM. Udah gitu aja. Dia yang pengen video call sama NM. Jangan Dokter Oki. Jadi dia cuap-cuap karena nggak sama dia yang video callnya. Gitu loh. Susah kalau cinta tidak terbalaskan ini. Sehari sebelumnya udah diumumkan bahwa itu akan live bersama dia. Bukan nggak sengaja, sengaja. Karena diiklanin dulu di Instagramnya Oki Pratama bahwa dia akan live jualan itu. Kalau saya sama Isa Zega memang waktu itu saya lagi teleponan sama Isa Zega. Saya lagi live di Instagram, Isa Zega masuk. Itu pun saya matiin karena saya tahu itu nggak boleh. Karena itu nggak boleh, saya cepet-cepet matiin. Nggak dipakai selama 15 menit waktu dia untuk berkomunikasi dengan netizen. Kalau ini kan lihat siapa yang apa tuh diiklanin sehari sebelumnya. Nih Karutan juga harus tahu, bukan nggak sengaja, sengaja. Karena diiklanin dulu sebelumnya, gitu kan teman-teman? Oh gitu. Kaskan. Coba cari Bu Ani. Bu Ani, tampilkan Bu Ani. Sudah terjadi. Yang mana? Tampilkan Tampilkan, sudah terjadi. Tampilkan Bu Ani yang siapa tuh yang mulai ditampilkan kan? Itu kan dikasih tahu dulu, bukan nggak sengaja. Mungkin si terpidana ini nggak tahu mungkin ya, tapi yang nggak ada otak kan yang ajak harusnya. Nggak boleh begitu. Ya, dia iklanin bikin kesulitan. Dia iklanin dulu 10 sampai 11 November live bersama si terdakwa gitu. Nah, kalau dia merasa diperbolehkan, itu kan ada 2 hari, 10 sampai 11 November. Kenapa dia cuma sehari doang? Kenapa dia nggak 2 hari? Berarti apa? Dia tahu kalau itu salah kan? Jadi terusin 2 harinya itu live jualan. Kang Bebek, Ya nggak, Bi? Bebek datanglah. Kenapa cuma sehari? Apa 2 hari live-nya? Sehari. 1 kali. Kocak banget ya, maaf saya harus baca nih typingannya. Loh, kemari video Cul sama Iza Siga nepos lo nimbrung terus masalah Nikmir. Ya ampun, ngetik aja kagak bisa ya. Ya ampun. Makanya kalau kita masanya saya selalu bilang Kang Bebek. Saking emosinya. Saking emosinya itu. Saking emosinya itu. Ya ampun. Saking emosinya dia begitu. Tapi Bu Ani memang sering menemukan sih, Kak. Memang pada nggak bisa ngeja gitu. Makanya saya satu stage itu marah dia, marah Kang Bebek. Apa itu beliau? Makanya kan ada yang bilang katanya Bu Eni kapan dilaporin, dia laporin.
Siapa takut? Gila-gila melaporin. Siapa takut? Biar aja. Kalian Semua orang itu berhak membuat laporan. Berhak. Berhak. giliran Kamu aja laporan. Mersa berhak laporin. membuat laporan karena muka kamu ditayangin. Berhak banget. Ya. Gas kita lapor. Kalau mukanya nggak apa-apa, Jangan berpikir cuma dia doang yang bisa lupa lapor bedek. captionnya yang membahayakan tuh, intimidasi. Kalau kamu juga bisa Iya. bikin laporan. Bikin Mersa laporan kamu nggak suka muka kamu ditayangin. Ya, Kamu tidak mengizinkan muka kamu ditayangin. Lapor. Akibat penayangan muka itu banyak intimidasi. Ya, akibat itu udah terjadi doxing. Nggak bisa, jangan biarkan, jangan. Nah, lapor, Mersa, kamu lapor ke polisi terdekat. Kamu merasa terancam gara-gara digituin, jadi rame, jadi kamu didoxing. Itu Mbak Fitri. Jangan dia doang yang bisa lapor. Di sini. Untuk harga diri Mersa lapor. Saya bukan anaknya, tapi saya tidak bisa diam lagi. Ini ada pula begini di dunia maya, lawan Mersa. Lawan. Kita lawan. Apa tuh akun Teras Doraemon, akun Sailor Moon, tunggu ya. Kita buat laporan ya. Doraemon. Sama Ini akun sambil olahraga ya. sama akun yang sudah buat sayembara, akun atas Mersa. nama Nikita Mirzani. Teman-teman, Laporkan, aku ngomong dulu ya. Yang ngomongnya Icat itu. Level kita, bentar ya. Icat itu. Level kita ini bukan melawan akun-akun siluman, akun-akun yang gak ada otaknya, akun-akun sampah. Yang harus kamu laporin ini akun yang ada manusianya, yang masang muka kamu. Kalau segala apa tuh Teras Doraemon, ngapain kamu gubris? Ngapain? Kita tidak secemen itu mentalnya. Head to headnya itu sama dalangnya, bukan sama sampah-sampah ini. Capek ngelaporin akun fake begitu. Laporin orang yang ngeposting muka kamu tuh. Ngapain kamu laporin Teras Doraemon? Biarin aja. Kalau kamu laporin itu maunya. Tayangin muka Miss. Nah. Icat. Yang layang-layangin muka kamu tuh dengan Boti lemes. nah, tayangin, laporin yang layangin beneran. Ya, Satu sudah di state di Jangan takut. Fitri Pokoknya saya intinya jangan takut ya. ya Kak. Jangan takut. Nggak ada. Kalau sampai sidang kita terbang dari Singapura nonton sidangnya. Giliran orang lain bersuara, main intimidasi. Giliran dia bersuara dengan pendukung-pendukungnya bebas nginjek-nginjek orang. Emang siapa? Emang dia makan apa? Makan batu, bukan makan nasi. Emosi nih saya beneran. Tapi kalau ngeliat orang dibully itu kan tahu rasanya dibully itu gimana. Ya, betul. Karena memang udah masuk cyberbullying, benar. Aku merasakan banget bulian-bulian yang aku rasakan selama ini. Jadi sebenarnya kalau kayak kita nih, aku lagi ngebayangin nih, aku yang speak up selama ini aja, hampir 1 tahun speak up dibully sama mereka aja, rasanya udah kayak, nggak enak banget. Padahal kalau kayak aku, masih bisa kayak aku pengen berhenti, aku pengen apa segala macam, terserah aku kan, masih bisa menghindari bulian itu. Lah apalagi yang dialami oleh Dokter Reza, yang nggak bisa berhenti, nggak bisa bergeser, nggak bisa kemana-mana, yang cuma bisa pasrah. Tuh. Kak Fitri juga. Kak Fitri juga dibully segitunya. Ya kalau aku mah nggak, akhirnya kan nggak pasrah, aku injek balik tuh. Terbukti si Yoke Kulikoper Hercules itu giliran aku ngebully nih. Alhamdulillah, Akhirnya selama ini Biarin. mendapatkan Tadinya aku keadilan. udah nggak mau ngata-ngatain dia. Banding dia Iya. nggak Kapit? Yoke. JPU malah yang banding. Wah, keren JPU-nya. Mantap banget JPU-nya. Ya bagus lah. JPU yang banding. Mantap Kak. Nggak tahu dari media JPU banding. Iya, jadi memang bullying ini harus kita lawan, bener. Tadi saya lihat tuh ada yang terjun lagi dari pagar sekolah apa kampus ya. Nah itu kita nggak tahu tuh kenapa. Jangan-jangan karena bullying juga. Oh, dia ke ini. Dia kepleset katanya. Enggak, kalau kepleset nggak gitu, dia sengaja duduk kok lihat. Yang ngebom. Bukan yang Iya, karena jatuh. dibully. Ada ini tadi jatuh dari pagar sekolah di kampus Lantai ya. 3, dari lantai 3 katanya. Lantai 3. Coba kalau itu memang gara-gara